Selamat malam Dralau semua. Hari ini kita bakal bahas langsung 3 episode lagi ya Dralau. Buat yang belum nonton episode 5 sampai 7-nya bisa langsung klik link di atas atau di deskripsi video ini juga ada kok. Oke, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Episode 8. Di awal episode ini, si Enji saking masih dendamnya, dia balik lagi ke ruang guru mau ngebakar sekolahnya. Sementara itu yang lain lagi mati-matian nahan zombinya, termasuk nahan si Gwenom juga. Pas Gwenom udah mau nyerang Chonsan, Namra berubah. Dia langsung nyekik Gwenom, terus dilempar ke bawah. Kuat bener jadinya ini si Namra. Ini gara-gara sekolah kebakar, pintu atap itu jadi kebuka otomatis. Tapi sayangnya pas mereka keluar, pas banget helikopternya pergi ngebawa si Chonsu. Lagi sedih-sedih, si Gwenom mukul-mukul pintu pakai tangannya tuh sampai patah. Abis ngebakar sekolah, Enji keluar naik sepeda nggak tahu mau kemana. Chonsan sama Soyuk lagi ngebahas tentang Gwenom, Enji sama Namra. Kenapa mereka bisa nggak berubah jadi zombie? Ini si Jail sama YouTuber terjebak di genteng. Berduaan nih. Jail sempat ngomelin si YouTuber gara-gara udah tahu lagi wabah zombie, dia malah bikin konten coba. Mereka mau nyoba ngalihin perhatian zombinya, tapi nggak berhasil. Tiba-tiba nongol tuh bis kuning yang ternyata isinya tuh si Oncol. Zombinya udah makin banyak yang datang. Malah hampir jatuh lagi tuh si YouTuber. Ini udah mau malam nih, mereka harus buru-buru nyalain api unggun. Susah lah ya pakai cara itu, nyalain apinya. Sampai akhirnya si Namra tiba-tiba ngasih koreknya. Ternyata si Namra itu ngerokok. Jangan ditiru ya guys. Malam itu bis mereka nabrak si Enji kencang banget sampai kepental. Taunya si Enji nggak kenapa-kenapa. Ini si Nayeon keluar nih dari ruang persembunyiannya. Abis ngelihat rekaman teman-temannya, dia jadi langsung mau bawain makanan sama minuman buat mereka. Dia keinget pas teman-temannya marah ke dia, jadi kayak mau ngurungin niatnya gitu. Sementara ini nggak ada yang bisa dilakuin mereka. Cuman bisa duduk mengelilingi api unggun sambil cerita-cerita di situ. Nah, ini si Nayeon juga jadi inget lagi pas Bu Sunwa ngorbanin dirinya buat nyelamatin dia. Bu Sunwa itu sempat pesen ke dia kalau dia harus balik ke teman-temannya lagi. Ya udah, akhirnya dia beraniin diri. Dia jadi ini mau bawain makanan sama minumannya. Tapi sayangnya dia malah ketemu Gwenom. Disitulah dia akhirnya tewas digigit sama Gwenom. Ya jadi nggak enak nih pas si Chonsan ngaku kalau dia suka sama Onjo. Onjonya kayak marah gitu. Katanya sih dia udah nganggep Chonsan itu cuma sahabat. Di sisi lain si Gwenom mau naik ke atap. Manjat dia loh dari luar jendela. Pas banget nongolnya di belakang Onjo yang lagi jongkok. Tapi tetap sasaran utamanya ya si Chonsan. Aduh, udah mau dicolok itu matanya. Oke, langsung lanjut nih ya ke episode 9. Di sini mereka mati-matian ngelawan si Gwenom lagi. Sampai akhirnya Soyuk terlempar. Namra turun tangan. Pas Soyuk udah kepepet di tembok, Namra langsung lempar Gwenom ke bawah. Tetap aja masih hidup tuh dia. Cuman sengklek aja itu kaki sama tangannya. Ini Jail, Oncol, Enji sama bocil-bocil udah dibawa ke pos karantina. Mereka dimintai keterangan gitu. Jail ngasih tahu mereka kalau mereka harus laptop Pak Li yang ada di lab science SMA Hyosan. Si Namra bilang katanya dia seneng banget bisa ngobrol deket api unggun gini bareng teman-teman. Onjo langsung bilang kalau ada yang nyalain api, berarti kita semua harus kumpul. Tiba-tiba si Namra dengar sesuatu, bilang ada yang datang.
Bener, gak lama sampai itu helikopter yang dikirimin buat ngambil laptop semua dicek suhunya. Tapi Namra suhunya rendah cuman 34,5. Tim nyuruh ngasih selimut karena mereka kira Namra cuman kedinginan biasa. Sementara itu pos karantina si Enji bikin keributan. Dia nyerang Chonsu. Langsung deh tuh tim khusus ini dapat perintah buat ngebatalin penyelamatan anak-anak ini. Gara-gara si komandan dikasih tahu kalau si Enji terinfeksi tapi nggak tunjukin gejala. Padahal si Jimin udah naik loh, tapi diturunin lagi. PHP banget sih asli. Si komandan juga nggak mau ambil resiko, malah dia nyuruh ditembak aja udah sekalian semuanya. Tapi nggak beneran ditembak. Si anggota tim khusus ini nembak ke atas gitu. Nggak tega lah ya dia pasti. Tapi mau gimana lagi, udah perintah atasannya. Lain, si ibu anggota dewan lagi diinterogasi masalahnya ayah Onjo. Dia malah ngakuin kalau dia yang nyuruh ayahnya Onjo nyelamatin Onjo dan kawan-kawannya. Sebanget dong. Ternyata itu buat kampanyenya dia, biar kelihatan baik di masyarakat. Waduh, mana malam ini petirnya gede banget. Semua zombie pada kesakitan dengar suara petirnya. Jelas lah ya, kan pendengaran mereka lebih tajam dari manusia. Kasihan sama Namra, dia dikasih kain buat nutup kupingnya tuh. Yang lain senang karena hujan udah lama banget nggak ketemu air kan. Chonsan jadi punya ide. Mereka bisa kabur selama masih hujan. Rencananya mereka mau kabur lewat gunung belakang sekolah. Oke, mereka berhasil keluar dari gedung. Sampai di mana si Chonsan shock banget dia melihat ibunya sendiri udah berubah jadi zombie. Wah, makin seru nih. Lanjut ya ke episode 10. Yang lain langsung bantu mukulin. Sampai akhirnya si Chonsan teriak manggil ibunya. Disitulah tahu kalau itu ibunya Chonsan. Jimin kabur, dia misah dari yang lain karena dia nggak mau bantuin Hyoryu yang jatuh. Untung Woo-jin datang nolongin dia. Pas zombinya mau nyerang mereka, datang kakaknya Woo-jin. Si Ari mana zombinya itu. Mereka semua berhasil masuk ke auditorium. Tapi di situ juga ternyata banyak zombie. Mana zombie-zombie atletik nih? Ya makin kuat-kuat aja mereka. Buru-buru masuk ke ruang penyimpanan alat-alat olahraga. Tapi Junsun nggak selamat. Dia ngorbanin dirinya. Mana ini si Minjae, salah satu anak panahan, kepisah lagi tuh. Keluar dari gedung lagi dia. Jimin juga yang kabur sendirian akhirnya digigit zombie. Di sisi lain, si komandan ngeliat rekamannya Pak Lee. Satu-satunya cara buat ngakhirin ini semua dimusnahin yang terinfeksi. Nah, ini ayahnya Onjo baru sampai nih di gunung belakang sekolah. Dia nggak lupa masangin pita-pita di pohon buat petunjuk jalan. Si Gwenam berhasil manjat ke atap lagi. Ini si Sohyuk tiba-tiba kepikiran kalau mereka tuh bisa keluar pakai bantuan troli-troli ini. Jadi nanti mereka masuk ke lingkaran trolinya. Sempat ada perdebatan nih antara Junyong sama Mijin. Mijin bilang bakal lebih aman kalau bagian atasnya ditutup. Tapi Junyong kekeh, katanya nggak perlu, dia yang bakal tanggung jawab. Mereka voting, akhirnya metode si Junyong yang dipakai. Hari ini si komandan juga dapat kabar kalau virus katanya udah nyebar ke daerah Yandong. Ya ampun, seneng banget loh mereka nemuin sebungkus coklat. Mereka mau bagi rata tuh ceritanya, gigit sedikit-sedikit lah, cukup ya. Parah banget ini si Desu, dia nggak sengaja ngabisin coklatnya. Karena dia kira dia yang terakhir, padahal masih ada Junyong. Yang udah, mau gimana lagi, mereka harus cepat lanjutin misi mereka. Ternyata nggak semudah bayangan mereka. Ya,
Malah bener dong omongan Mijin, zombinya mulai menyerang lewat atas. Dan akhirnya tangannya Junyong digigit pas nyelamatin Mijin. Junyong langsung keluar dari situ. Dia bantu narik Torinya dari luar sekuat sisa-sisa tenaganya tuh ya. Tapi akhirnya dia berubah juga jadi bagian dari zombie-zombinya. Di sisi lain, komandan lagi rapat buat ngambil keputusan karena dilihat dari pergerakan zombinya yang udah mau sampai ke Yandong. Berarti bisa disimpulin kalau di Hyosan udah nggak ada orang yang selamat, makanya zombie-zombinya jadi nyari makan ke tempat lain. Dari situ si komandan akhirnya mutusin buat bikin strategi pengeboman di kota Hyosan. Oke, sampai nih ayahnya Onjo sekarang. Dia ada di gedung belakang yang masih dalam pembangunan gitu. Ini juga mereka udah sampai nih ke pintu, tapi masalahnya pintunya digembok dari luar. Pertahanan mereka juga udah mulai melemah. Tenaga juga udah terkuras. Onjo terus coba buka pintunya. Tiba-tiba pintunya kebuka. Ternyata itu ayahnya yang bukain. Seneng banget ya. Ya, itu tadi alur cerita dari All of Us Are Dead episode 8 sampai 10. Apa mereka bakal temu Goenam lagi di episode selanjutnya? Ditunggu ya 2 episode terakhirnya. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.